teman-teman penonton setia DR28 TV, ketemu lagi dengan saya Dermawan Jibua di acara yang memang kita tunggu-tunggu ya untuk teman-teman kelompok penyelenggara pemilihan umum atau KPPS ya. Tentunya kita akan memberitahu bagaimana cara mengisi C-hasil PPWP atau untuk pengisian C-hasil daripada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ya, yang akan kita pilih tidak lama lagi, yaitu seminggu ya, mulai dari sekarang. Baik, ini adalah berita acara ya, berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum, yaitu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Pertama-tama yang memang perlu kita isi yaitu hari pemungutan suara, yaitu pada hari Rabu, tanggal 14, dan ini diisi kapital ya, huruf kapital, Februari, kemudian 2024. Ini tidak boleh disingkat ya. Kemudian yang kita isi lagi adalah provinsi. Di sini kebetulan saya memberikan namanya Provinsi Konoha, Kabupaten atau Kota Wakanda ya, Kecamatan Adinda, dan Kelurahan Desa Bangda di nomor TPS 001 ya. Di sini tentu ditulis huruf kapital juga, itu 1. Kemudian selanjutnya yang perlu kita isi di dalam C-hasil ini adalah tanggal ini atau pukul ya, pukul dimulainya pemungutan suara. Nah, biasanya bisa jam 7 pas ya, jam 7.00. Namun tentu di situ kita harus menunggu ya, jika memang sudah hadir PTPS dan para saksi sehingga kita memulai bersama-sama. Namun jika tidak, maka kita bisa mulai sampai jam 7.30 karena kita berikan waktu 30 menit untuk menunggu para PTPS dan juga saksi, dan bila memang tidak hadir kita bisa memulai 30 menit setelah itu, dan biasanya berakhir jam 1 siang ya. Pertanyaannya, kalau sudah jam 1 siang dan masih ada peserta yang mau memilih, apakah boleh? Tentu ini ya tergantung apakah memang sebelum jam 1 warga tersebut sudah mencatatkan namanya di situ, maka diwajibkan untuk diikutsertakan untuk memilih walaupun sudah melewati batas. Namun jika warga tersebut atau masyarakat dari desa tersebut datangnya lebih dari jam 1, maka tentu kita memberikan permohonan maaf, sudah tidak bisa lagi melakukan pemilihan. Selanjutnya, setelah dilakukan pemilihan, adanya rapat perhitungan suara ya. Nah, rapat perhitungan suara biasanya jam 1 sampai dengan waktu yang memang selesainya ya. Perhitungan suara ini biasanya terakhir diisi, dan pengisiannya biasanya, contohnya ya, jika ini waktu setempat di hari yang sama, maka contohnya 23.230 berarti di hari yang sama, maka yang setelahnya ini dicoret. Namun ketika contohnya kita pemilihan hari Rabu dan selesainya hari Kamis, maka waktu setempat di hari yang sama ini dicoret, dan kemudian setelahnya yang jangan dicoret ya. Kemudian masuk ke data ini ya, data pemilih dan pengguna hak pilih ya. Yang pertama yaitu daftar pemilih tetap. Ini daftar pemilih tetap yang memang sudah ditentukan beberapa bulan sebelumnya ya. Sehingga kebetulan di Kelurahan Abangda ini di TPS 01 jumlah laki-lakinya 142, jumlah DPT perempuan 143, dan total DPT-nya 285. Kemudian ini adalah pengguna hak pilih ya. Pertama, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Nah, ini apa? Ini adalah pengguna yang DPT yang memang memilih pada hari tersebut. Nah, di sini kita contohkan DPT-nya yang memilih adalah 280 orang ya. Jadi yang memilih dari daftar DPT ini yang sudah tertera hanya 280 orang ya. Kemudian ada DPTB. DPTB ini adalah daftar pemilih tambahan, di mana warga atau masyarakat ini diberikan DPTB dikarenakan mungkin ya ada perpindahan pemilihan dikarenakan ada tugas dan satu dua hal yang memang dia tidak bisa kembali ke daerahnya untuk memilih
memilih ya, melakukan pemilihan di daerahnya masing-masing. Namun ini jika memang tadi saya sampaikan sudah masuk ke ada surat tugas atau karena kendala satu nama lain, maka bisa diberikan DPTB. Dengan konsekuensi tentu kalau tempat yang sama, daerah pemilihan yang sama, maka dia bisa memilih dapil DPR RI. Namun kalau tidak, maka hanya presiden ya, DPTB kebutuhan di presiden, tentu siapa saja bisa memilih dari daerah manapun bisa memilih. Dan di sini kita contohkan DPTB hanya satu orang ya, perempuan. Jadi jumlahnya satu. Kemudian jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus ini maksudnya adalah daftar pemilih yang memang tidak masuk ke daftar DPT, namun memiliki hak untuk memilih karena memiliki KTP ya, memiliki KTP dan dia punya hak yang sama dengan kita ya, dengan warga yang lain, namun hanya saja ketika ketika para petugas ataupun waktu itu dia tidak tercatat di DPT, begitu. Sehingga di DPK ini ada satu orang, contohnya ya, simulasinya satu orang, maka jumlah pengguna hak pilih pada hari itu yaitu laki-laki 141, perempuannya 141 dan totalnya 282. Gitu ya. Kemudian data penggunaan surat suara. Nah, ini adalah jumlah yang pertama, jumlah surat suara yang terima termasuk surat suara cadangan ya. Nah, ini kebetulan ada DPT-nya 285, maka 2% dari 285 ada 5,7, maka digenapkan jadi 6. Maka dari itu 285 ditambah 6 menjadi 291 surat suara yang kita terima di TPS tersebut. Itu harus kita tuliskan. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan. Nah, tadi kita sudah lihat dari sini ya, yaitu 282 ya, 282, maka di sini kita tuliskan 282. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru. Nah, ini bisa ya, namun maksimal sekali ya untuk dikembalikan, sehingga di sini kita buat ya, ada 2 orang yang mengembalikannya. Kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Nah, ini harus sama, dari penjumlahan ini harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima ya. Jadi 291 ini harus sama dengan penjumlahan 282 tambah 2 tambah 7 sehingga totalnya 291. Kita masuk ke data pemilih disabilitas. Jadi ini ada di sini, kebetulan kita simulasikan ada di Kelurahan Abangda ini atau TPS 01 ada 2 orang yang disabilitas laki-laki dan jumlahnya 2 orang. Ini tidak berpengaruh ya. Ini hanya ini saja sebagai data atau informasi kepada kepada KPU bahwa memang ada pemilih disabilitas. Namun tidak berpengaruh di atas ini ya, tetap jumlahnya sama. Setelah itu ditandatangani oleh KPPS 1, KPPS 2, KPPS sekian ya, beberapa KPPS supaya disahkan bersama. Kemudian para saksi ya, menandatangani saksi 1, saksi 2, 1 tigas ya. Sengaja kita ganti ya. Baik, itu lembaran pertama daripada C hasil PPWP. Kita masuk ke lembaran kedua, tetap diisi kembali Provinsi Konoha, Kabupaten Wakanda, Kecamatan Adinda, Kelurahan Abangda, nomor TPS tadi 001. Kemudian kita menulis ya data rincian perolehan suara pasangan calon presiden atau wakil presidennya kita ya. Kebetulan simulasinya ada 3 presiden dan presiden pertama mendapatkan ini ya senilai 94 suara. Nah, dalam pengisian ini bisa ini ya dari sini 4 dan dimiringkan ya. Terserah saja mau miring dari atas, dari bawah, yang penting terikat ya, 5. Kemudian sisanya diberikan semacam huruf Z ya. Begitu juga dengan sisa ini. Jadi kumpulan ini 66, kemudian kumpulan daripada satu baris ini 66, kemudian baris kedua 34. Maka sisanya ini dibuat Z juga. Nah, kemudian ini dijumlahkan menjadi 94. Nah, caranya ini ya, mengikuti titik
grafik ini, nah di belakangnya ada X. Begitu juga di bawahnya, sesuai dengan anjuran, yaitu dibulatin ya, dibulatin hitam, sehingga nanti bisa dibaca oleh Sirekap itu sendiri. Begitu dengan calon yang lain, kebetulan di simulasinya semua calon mendapatkan surat suara yang sama, yaitu 94 suara. Kemudian terakhir ditandatangani oleh KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kemudian para saksi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hasil halaman ketiga, sama, kita masuk provinsinya Konoha, Kabupaten Kota Wakanda, dan juga Kecamatan Adinda dan Kelurahan Desa Abangda ya, nomor TPS 01. Dan di halaman ketiga ini ada data suara sah dan suara tidak sah. Nah, jumlah seluruh suara sah kita gabungkan tadi ya, yang memilih harus sama dengan daftar pemilih ya, yang memang kita anggap sah selama kita melakukan ini ya, pencabutan suara untuk melecek suara yang sah tersebut. Di sini 282 kita tulis, dan jumlah suara tidak sah tidak ada ya, sehingga semua kita X kan. Ya, X ya. Kemudian jumlah suara sah dan suara tidak sah kita gabungkan, totalnya 282 ya, karena memang suara tidak sah tidak ada, yang ada hanya suara sah semua. Kemudian di bawahnya ada ditetapkan di kelurahan ya, Abangda, Kelurahan Abangda, tanggal 14 bulan 2 ya. Sini mohon maaf, ini bulan 2, kemudian tahun 2024. Baru kemudian tertanda KPPS 1, 2, 3, 4, dan sampai 7. Terakhir nama calon ya, nama saksi daripada calon-calon, ketiga calon, saksi calon presiden pertama, ke-65, 66, dan juga 67. Itu dulu yang bisa kita beritahu untuk para teman-teman KPPS. Semoga informasi ini ya bisa bermanfaat untuk teman-teman KPPS dimanapun berada.